Halo semua, kami dari kelompok suku alas BKKMB UNS tahun 2021 dan kami akan sedikit menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kebudayaan yang ada pada suku alas. Yuk, kita ikuti bersama. Tari Probat merupakan salah satu tarian yang berasal dari suku Alas. Dari segi bahasa, Probat berasal dari kata rubat, yang artinya berkelahi. Dan dapat kita artikan, Probat adalah suatu kebudayaan di mana dua orang melakukan perkelahian yang saling menunjukkan kepandaian dalam ilmu bela diri, dan juga menunjukkan keberanian tanpa kenal menyerah. Dulunya, alat bantu dalam Probat adalah mekhemu, pedang khas suku Alas. Tetapi setelah Belanda menguasai Tanah Alas, dimulai pada tahun 1904, penggunaan mekhemu mulai dilarang karena sangat berbahaya bagi penggunanya. Dan jadi digantilah penggunaan mekhemu dengan sepotong bambu. Pelebat sendiri biasanya dilakukan pada saat keluarga mempelai pria hendak mau menjemput ke rumah mempelai wanita, yang mana rumah tersebut biasanya disebut dengan ni pengembun. Kedua keluarga mempelai, baik wanita maupun mempelai pria, sama-sama menurunkan dua orang pemuda dari kalangan keluarganya masing-masing. Sebelum adu tangkas ini dimulai, biasanya akan ada yang namanya pengukuran bambu agar tidak terjadi yang namanya beda wulu. Rumah adat alas dibangun menggunakan simantuk atau kayu damar laut dan semaram atau kayu hutan. Karena kayu-kayu ini memiliki serat yang padat dan keras sehingga tidak mudah dimakan rayap atau serangga. Terdapat juga ornamen yang disebut mesikat pada rumah adat alas ini. Bentuk ornamen ini berupa gambaran alam seperti embun bekangkat atau awan beriring dan pucuk kebung atau pucuk rebung. Ornamen ini mengandung makna untuk dijadikan cerminan hidup. Rumah adat suku Alas memiliki beberapa bagian yang terdiri dari dua buah kamar yang disebut dengan Anjung Jahe dan Anjung Julu, ruang indung atau ruang tengah, ruang mangan atau ruang makan, pakai gantung tempat menyimpan alat-alat dan berkakas, pakai muang tempat menyimpan bibit hasil tanaman, dan yang terakhir kambih yaitu teras. Rumah adat Alas memiliki filosofi bermasyarakat, toleransi, sosial, dan agamis. Juga ada beberapa kriteria untuk orang-orang yang tinggal di rumah adat Alas tergantung pada jumlah ruangannya. Yang pertama, ada 3 ruangan. 3 ruangan itu diperuntukkan untuk masyarakat biasa. Yang kedua, ada 5 ruangan. 5 ruangan itu diperuntukkan untuk orang-orang cerdik, pandai, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, ada 7 ruangan. 7 ruangan itu diperuntukkan untuk pemimpin atau raja. Manuk lebak merupakan salah satu makanan khas dari suku Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Makanan ini sendiri termasuk dalam makanan sehat, sebab pembuatannya tanpa menggunakan minyak. Biasanya, setiap pada pesta perkawinan atau sunat rasul, makanan ini tetap terhidang sebagai menu utama. Sebagian masyarakat Alas meyakini bahwa manuk bala dapat mengobati penyakit mimbar akibat gangguan jin, sehingga menjadi bagian budaya mereka. Bahan makanan labah biasanya berasal dari daging bebek dan daging ayam kampung yang telah direbus atau dikukus. Bumbu lainnya dicampurkan setelah daging usai direbus. Bumbu seperti santan kelapa sengaja dibuat mentah, dan kelapa ginseng serta bawang mentah plus merica dan tambahan bumbu lainnya. Pakaian tradisional Alas Aceh Tenggara merupakan pakaian kebangsaan masyarakat suku Alas.
Biasanya pakaian ini digunakan untuk acara tertentu seperti pernikahan, khitanan, dan penyambutan tamu. Pada umumnya pakaian ini terdiri dari topi, baju, celana, dan kain. Pakaian tradisional suku alas yang dipakai oleh pria terdiri dari bulang, suluh, dan pupuh atau wis. Bulang merupakan kain songket atau kain kemerah-merahan yang dililitkan di kepala sehingga seluruh bagian kepala tertutupi. Baju yang digunakan untuk upacara adat adalah baju yang diukir atau disulam dengan benang warna-warni. Suluh merupakan celana yang berwarna hitam, sedangkan pupuh atau wis merupakan kain yang dililitkan di pinggang. Dia diusahakan berwarna kemerah-merahan atau warna kuning. Pakaian tradisional suku alas yang dipakai wanita terdiri dari habung, baju, dawak, gendit, dan suis. Habung adalah penutup kepala wanita yang terbuat dari siasa dan berbentuk persegi panjang dan kedua ujungnya disatukan. Baju adat yang digunakan yaitu baju adat yang terbuat dari kain yang berwarna hitam yang diukir atau disulam dengan motif khas alas. Dawak atau kain yang digunakan wanita alas pada suatu acara pada zaman sekarang menggunakan kain songket. Gendit pada masa lalu terbuat khusus dari kain hitam yang berukuran 2,5 kali 0,3 meter. Tetapi sekarang yang dipakai adalah gendit yang dijual di pasaran. Wis melelang adalah kain Jawa biasa atau kain batik yang dililitkan di pinggang. Bahasa Alas merupakan bahasa daerah dari suku Alas. Suku Alas menggunakan bahasa Alas untuk berinteraksi sehari-hari. Bahasa Alas merupakan rumpun bahasa dari Austronesia sehingga memiliki beberapa kesamaan dengan bahasa suku Kluet. Yang membedakan kedua bahasa tersebut terdapat pada pengucapan huruf R-nya. Pada bahasa Ulos, pengucapan huruf R-nya diucapkan secara uvular, seperti bahasa Prancis. Sedangkan bahasa Kluet tidak. Pada tahun 2000, jumlah penutur bahasa ini mencapai 1.950.000 jiwa. Diperkirakan bahasa ini merupakan turunan dari bahasa Batak. Namun masyarakat suku Alas mengenal lebih Batak karena alasan perbedaan agama yang dianut. Definisi tangis Dilo adalah tangisan pengantin sebelum waktu subuh. Tangis artinya menangis dan Dilo artinya sebelum waktu subuh. Jika bulan puasa, tepatnya pada waktu sahur. Tangis Dilo ini dilakukan oleh si pengantin perempuan kepada ibunya sebelum hari H pernikahan dilaksanakan. Dengan kata lain, tangisan sebelum ia pergi meninggalkan orang tuanya untuk pergi dan ikut suaminya. Tangis Dilo ini dilakukan pada hari yang sama sebelum akad nikah dilakukan, atau jika besok sore pengantin wanita dijemput oleh suaminya, maka pada subuh dini harilah tangis Dilo dilakukan. Meskipun nada penyampaian tangis Dilo hampir sama dengan nada lagam, tetapi lirik dan syair tangis Dilo tidak sama dengan lagam. Yang menyampaikan tangis Dilo dalam adat Alas ini adalah seorang perempuan sambil menyembah dan bersujud di pangkuan ibunya sambil menangis dan mengucapkan syair dengan kata-kata seperti dirangkai di atas kepada ibunya. Jadi dalam acara adat Alas, apabila si pengantin perempuan besok hendak pulang ke rumah suaminya, ada acara seperti yang disebutkan di atas, yaitu tangis Dilo. Si pengantin perempuan memasukkan beras dalam satu sumpit sebanyak satu bambu, kemudian air diisi dalam satu labu atau ceret. Acara ini dilakukan secara tersendiri dengan ibunya, yaitu di saat waktu subuh. Maka di dalam waktu yang singkat inilah, dia sampaikan kepada ibunya melalui tangis Dilo.